Seleksi masuk PTN diubah. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa sih harus diubah? Halo guys, balik lagi bareng aku, Kak Ali. Di video ini, aku akan kasih kamu update terbaru tentang transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Jadi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, mengumumkan beberapa transformasi dalam sistem seleksi masuk PTN. Baik itu pada jalur SNMPTN, SBMPTN, maupun seleksi mandiri oleh PTN. Gini-gini. Mas Menteri Nadiem menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip yang ingin diwujudkan melalui transformasi seleksi masuk PTN ini. Yang pertama, untuk mendorong pembelajaran di sekolah secara menyeluruh dan mendalam. Kedua, lebih berfokus pada kemampuan penalaran bukan pada pemadatan materi. Ketiga, lebih inklusif atau meminimalisir diskriminasi dan lebih mengakomodasi keragaman peserta didik. Keempat, proses seleksi lebih transparan. Dan yang terakhir, proses seleksi lebih terintegrasi dengan mencakup bukan hanya program sarjana, tapi juga diploma 3 dan diploma 4 atau sarjana terapan. Kita bahas transformasi seleksi nasional masuk PTN atau biasa kita sebut SNMPTN ya. Sebelumnya, SNMPTN membatasi pilihan program studi berdasarkan jurusan di pendidikan menengah. Jadi, kamu yang dari jurusan IPA cuma bisa mengambil program studi dari rumpun ilmu saintek. Begitu pula yang IPS. Selain itu, sebelumnya hanya mata pelajaran tertentu yang dipertimbangkan dalam seleksi. Menurut Mas Menteri Nadiem, hal tersebut memunculkan beberapa masalah. Calon mahasiswa jadi nggak punya kesempatan buat mengeksplorasi minat dan aspirasi karirnya. Dampak lainnya adalah hanya mata pelajaran tertentu yang dianggap penting, sehingga tidak berfokus pada mata pelajaran secara holistik dan hanya fokus ke beberapa mapel yang berhubungan dengan prodi yang ingin dipilih. Padahal, di masa depan, kita membutuhkan kompetensi holistik dan lintas disipliner. Misalnya, seorang pengacara membutuhkan ilmu dasar hukum dan komunikasi untuk bisa sukses. Jadi, SNMPTN kini diubah pemeringkatannya berdasarkan minimal 50% rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran, maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat yang dapat mencakup nilai rapor dari maksimal 2 mata pelajaran pendukung dan atau prestasi dan atau portofolio untuk program studi seni dan olahraga. PTN berhak menentukan komposisi persentase komponen 1 dan 2 dengan total 100%. Penentuan ini juga dapat berbeda antar prodi dalam PTN yang sama. Dengan transformasi ini, semua mata pelajaran tetap memiliki bobot dan siswa jadi terdorong untuk berprestasi di seluruh mata pelajaran. Siswa juga jadi terdorong untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya secara lebih mendalam. Nah, aku punya tips nih buat kamu yang mau lolos SNMPTN 2023 nanti. Mulai sekarang, kamu harus fokus untuk belajar secara menyeluruh ya. Jadi nggak cuma mata pelajaran tertentu aja nih. Terus, jangan lupa gali minat dan bakat kamu, tingkatkan prestasi sesuai minat dan bakat, eksplorasi pilihan prodi yang sesuai dengan minat dan bakat kamu, dan terakhir, jangan lupa cari tahu komponen penilaian dan pembobotan spesifik untuk prodi yang kamu minati. Kita lanjut ke transformasi seleksi bersama masuk PTN atau yang biasa kita sebut SBMPTN. Seperti yang udah kita ketahui, sebelumnya SBMPTN mengujikan banyak sekali mata pelajaran. Ini membuat tidak hanya siswa, tetapi juga guru menjadi tertekan untuk mengejar UTBK. Kualitas pembelajaran yang mendalam pun turun dan kurang menekankan pada pemahaman. Seharusnya, seleksi masuk PTN tidak menurunkan kualitas pembelajaran dan perlu lebih inklusif serta adil untuk seluruh peserta didik. Oleh karena itu, SBMPTN tidak ada lagi tes potensi akademik nih. Tes SBMPTN akan disederhanakan, hanya menjadi satu tes yaitu tes potensi skolastik yang mengukur kemampuan penalaran dan pemecahan masalah yang terdiri dari potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Dengan begitu, hanya ada tes yang berhubungan dengan kemampuan bernalar dan problem solving, bukan hafalan. Kamu tidak perlu khawatir akan keharusan menghafal konten dan lebih berfokus pada pemahaman yang mendalam. Terakhir, ada transformasi seleksi mandiri oleh PTN. Sebelumnya, ada banyak sekali keragaman jenis mekanisme seleksi jalur mandiri antar PTN. Selain itu, tidak ada standarisasi yang mengatur transparansi dan akuntabilitas proses seleksi.
Hal ini menimbulkan persepsi bahwa seleksi mandiri lebih berpihak kepada mahasiswa dengan kemampuan finansial yang tinggi. Nah, pemerintah menilai seleksi mandiri perlu memiliki standar transparansi yang sama antar PTN. Kini, pemerintah akan mengatur agar seleksi mandiri oleh PTN bisa lebih transparan. Seleksi mandiri oleh PTN harus berdasarkan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial. Sebelum pelaksanaan seleksi mandiri, PTN diwajibkan untuk mengumumkan beberapa hal, yaitu jumlah calon mahasiswa yang akan diterima oleh masing-masing program studi atau fakultas, besaran biaya atau metode penentuan besaran biaya yang dibebankan bagi calon mahasiswa yang lulus seleksi, dan metode penilaian calon mahasiswa yang terdiri dari tes secara mandiri, kerjasama tes melalui konsorsium perguruan tinggi, nilai SBMPTN, dan metode penilaian calon mahasiswa lainnya yang diperlukan. Sesudah pelaksanaan seleksi mandiri, PTN diwajibkan untuk mengumumkan beberapa hal, yaitu jumlah peserta seleksi yang lulus seleksi dan sisa kuota yang belum terisi, masa sanggah selama 5 hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi, dan tata cara penyanggahan hasil seleksi. Dengan begitu, segala proses seleksi masuk PTN akan menjadi lebih transparan. Jika calon mahasiswa dan masyarakat memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi, para calon mahasiswa dapat melaporkan melalui kanal pelaporan Whistleblowing System Inspektorat Jenderal Kementerian di wbs.kemendikbud.go.id atau kemdikbud.lapor.go.id. Nah, gimana nih? Semoga nggak bingung lagi ya sama transformasi seleksi masuk PTN setelah nonton video ini. Ikuti terus Ruang Guru Update supaya kamu selalu dapat informasi terupdate. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube Ruang Guru dan aktifkan notifikasinya. Aku Kak Ali, sampai jumpa di Ruang Guru Update berikutnya. Dadah!